Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Amris Wendy. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu tentang cara apa ya, keuntungan nabung emas online. Tapi ada beberapa juga loh agama Islam, agama gue ya. Agama gue yang ngasih tahu tentang bilang nabung emas online itu nggak boleh karena dia itu tidak ada akad untuk membeli. Kalau kita beli emas yang betul itu kita menukarkan milik kita dengan milik dia. Apa yang kita miliki menukar dengan miliki, barter, atau juga menggunakan uang yang kita miliki dengan emas yang dimiliki. Ada akadnya di situ, tanpa kita sadari itu ada akadnya, makanya sah. Tapi ada juga yang bilang bahwa nabung emas online itu nggak boleh. Nabung emas online itu nggak boleh. Tapi gue nggak bisa rinciin banget karena ilmu gue belum tinggi gitu buat ngebahas tentang itu. Jadi gue di sini gue akan ngebahas tentang kebaikan dari nabung emas. Yang pertama adalah kalau kita misalkan mau nabung emas, kita bisa jual, uh, kita bisa mudah untuk dijual gitu. Jadi kita jualnya gampang, bisa melalui online. Ada beberapa nabung emas online, ada 4 kalau nggak salah di Indonesia, atau lebih, ada banyak deh, ada banyak nabung emas online. Tapi di sini kita ngeliat dari sisi pegadaian aja. Gue nabungnya itu kalau online itu cuma pegadaian ya. Ada Tokopedia, cuma gue nggak terlalu berani nabung emas di Tokopedia. Dan katanya tuh Tokopedia kolaborasi sama pegadaian. Gitu. Yang pertama adalah kita bisa pantau harga emasnya. Itu yang bagus. Jadi pada saat kita tahu nih harga emasnya berapa, itu online. Kalau misalkan kita beli di pasar atau kita beli online juga nih, kita beli emas online, itu kita nggak tahu harganya tuh step by gitu aja. Kalau misalkan beli online, itu tuh per hari dia ada step-step harga, akumulasinya tuh beda-beda. Jadi mungkin kalau yang tapi ini nggak bagus ya. Mungkin ada beberapa orang yang di saat emas lagi turun dia beli banyak gitu. Nanti dia jual 5 tahun kemudian. Tapi katanya sih nggak boleh kalau emang kita menabung emas di saat lagi emas lagi turun, kita beli ntar di saat naik kita jual gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau mau investasi jangan emas, ada lagi beberapa cara pilihan investasi yang menguntungkan buat kita. Emas itu cuma mempertahankan nilai keuangan kita. Ya. Satu itu kita bisa pantau. Yang kedua adalah cara jualnya itu sangat mudah cuy. Kita mau cairin emas kita, ada dua kalau di pegadaian cara cairin emas. Yang pertama kita cairkan menggunakan uang. Kita cairkan menjadi uang, nilai rupiah, nilai emas saat ini, nilai. Yang kedua dengan gram. Kalau kita punya 10 gram atau 1 gram, kita punya 1 gram, oke. Ngambil sisi kecilnya aja ya, nggak usah banyak-banyak, 1 gram di pegadaian. Kalau kita mau cairkan, kita tinggal cair, jangan 1 gram deh, 2 gram. Karena kalau kita ambil 1 gram itu contohnya susah, di pegadaian itu nggak bisa. Kita punya 2 gram, kita 2 gram, kita mau cairin 2 gram, nggak bisa cuy. Kita hanya bisa mencairkan uang sebanyak 1,8 gram atau 1,9 gram. Karena kita tidak bisa menguras kosong dari pegadaian gitu. Jadi kita bisa nyairin duitnya itu 1 gram, 8 atau 9, sisain 0,1 gram. Kalau kita mau cairkan emas, kita bisa tuh cairin emas 1 gram. Kita datang ke pegadaian terdekat, tapi nunggu cuy. Kita ngomong terus kita bilang mau dicairkan emas, tapi nunggunya tuh kalau nggak salah 3 bulan deh atau 1 bulan. Itu dia yang paling mudah. Jadi kita gampang untuk mencairkan emasnya itu. Jadi kita bisa pantau harga emasnya, terus kita mau cairinnya juga gampang ya kan. Yang kedua adalah kita bisa mulai dengan harga kecil cuy. Kalau kita menabung emas online itu 5.000 juga bisa, 10.000 juga bisa kalau misalkan mau online. Kalau misalkan mau nggak online, minimal itu 1 gram. Ada sih 0,5 gram 300.000, tapi sekarang udah naik ya kayaknya. Nah, yang ketiga adalah, bukan yang ketiga, yang seterusnya adalah nyimpennya gampang. Jadi kalau kita mau nyimpennya itu gampang cuy. Gue mau nyimpen emas nih ya kan. Kalau di rumah ngerinya ada copet, ada maling. Kalau di pegadaian ya aman lah BUMN. Tapi kita jangan sepenuhnya aman buat nyimpen berapa ton juga di pegadaian. Kita harus punya jasa lagi kalau kayak gitu.
ngeri juga. Tapi pokoknya lebih gampang aja, simple buat nyimpen kalau kita punya emas yang tanggung-tanggung 10 gram berapa gram. Jadi kita punya duit rekeningnya itu rekening online gitu. Gue misalkan mau belanja pakai, baru gue cariin ke rekening gue. Emas itu menyelamatkan ekonomi. Soalnya pada saat sebelum adanya uang, dulu itu menggunakan emas cuy, atau barter. Sebelum adanya uang, adanya itu MOU, penukaran perjanjian. Jadi ada bank gitu ya kan. Pokoknya dia itu bikin caranya gimana untuk emas itu disimpan ke dia, dan dia ngasih cek ke orang-orang, "Mas lu aman nih, lu gua kasih cek ya, lu belanja pakai cek aja." Nah dulu awal mulanya kayak gitu. Terus akhirnya kalau misalkan dia mau belanja pakai cek, kalau misalkan dia mau ngambil emasnya diambil kembali. Nah lama-lama orang si yang punya bank itu, dia itu ngasih ke dia tanpa backup emas, kadang dikasih ceknya doang, emasnya enggak. Nah bahayanya gitu yang sekarang nih, Indonesia kalau misalkan beneran mau cetak 600 T, bisa kayak Zimbabwe cuy. Soalnya gini ya, kalau misalkan Indonesia bakalan cetak emas sebanyak itu tanpa backup emas, 1% kemungkinan inflasi akan mengalami inflasi. Yang gue takut sih itu sih. Jadi emas makin naik, semua mau makin naik. Kayak di Zimbabwe kita mau beli telur aja kan berapa gepok, ya kan? Itu karena nilai keuangannya rendah. Kalau emas itu nggak mungkin rendah ya. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang juga beli kambing 1 dinar. Sekarang 1 dinar udah 4 juta. 3.900.000 masih ada, 3.800.000 masih ada. Tapi ada yang 4 juta. Kalau dari saya sih menyarankan untuk kita nabung dinar dan dirham. Kalau kita mau nabung emas, ya lebih baik dinar atau dirham atau antam atau UBS. Kalau kita mau nabung online, ya takutnya sih kalau perusahaan BUMN kan juga kemarin ada ya, dan dia kebobolan gitu. Tapi mudah-mudahan di backup lah gitu. Kalau mau nabung emas, jangan banyak-banyak di online sih, saya takutnya gitu aja. Yuk kita nabung emas. Uh, saya nabung emas sih, saya juga pakai sih di Pegadaian. Saya pakai di Pegadaian. Kita nabung. Ini buat cepet aja sih. Kadang kenapa saya pakai Pegadaian? Kalau misalkan mau beli emas batangan, fisikan minimal kan berapa itu? 1 juta atau 2 juta kan, minimal 1 gram 2 gram. Kalau di sini kan kita punya 500.000 atau kita lagi punya duit sisa. Misalkan punya duit nih 1 juta, 590.000 kan nggak bisa ditarik kan, 90.000-nya masukin gitu. Lalu lagi punya duit di emas ini, misalkan lagi punya duit di M-Banking tuh cuma 70.000, cuma bisa tarik gocap ya kan, sekalian aja masukin ke Pegadaian. Itu sih untungnya. Paksain buat nabung di Pegadaian biar supaya kecil-kecil itu bisa pundi-pundi uang nanti suatu saat, dan bisa mempertahankan nilai keuangan kita. Ayolah kita nabung emas, siapa tahu loh bermanfaat loh. Coba deh nabung deh, berapa ya, goceng, nabung goceng ceban. Daripada nggak ngapa-ngapain, coba deh nabung. Nanti tahun 2021, dikit lagi kan katanya 2021 ya kan. Enggak gini, 2020 ini kan corona. Terus nanti lebaran cuti diundur pada saat tahun baru. Nah, kan cepet banget ya. Kayaknya udah mau tahun baru aja. Karena kemarin baru banget awal tahun 2020. Ya kan? Adanya kembang petasan. Terus diawali dengan banjir. Dimasukin dengan corona. Udah lagi ngomongin bulan puasa, udah ngomongin tahun baru lagi aja. Makanya waktu itu nggak kerasa. Akhirnya kita nabung emas dah. Goceng dah ceban. Siapa tahu nanti nggak kerasa 2020 kita nabung goceng bisa bermanfaat kan. Kalau emang nggak punya duit gede buat beli emas batangan, ya kita beli emas Pegadaian aja dikit-dikit. Bagusnya sih emas batangan loh.